Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita jumpa lagi di pelajaran PKN kelas 8 SMP Negeri 1 Kabanjahe. Bapak harap semua kita tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu melaksanakan protokol kesehatan dan tetap memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak dari teman kita supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Hari ini topik kita adalah bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan, yaitu bagian B halaman 58. Yang mana hari ini topiknya adalah bagian B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, antara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis atau sejarah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan amanat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Jadi bisa kamu simak di bagian ini atau di halaman 58 buku kita. Perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. 1. Atau A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Atau B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. E. Melaksanakan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal-pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya, perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Di bagian ini bisa kamu lihat bagaimana alur atau proses dari perubahan atau amandemen dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang kedua adalah tahap MPR atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ketetapan MPR adalah keputusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Jangan lupa kamu mensubscribe channel Bapak dan berkomentar supaya kamu tetap dapat materi pembelajaran terbaru dari Bapak. Tiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut. 1 atau A. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kemudian bagian B. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Selanjutnya, C. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Di bagian ini bisa kamu lihat bagaimana alur atau proses dari pembentukan sebuah undang-undang. Jadi bisa kamu perhatikan dan simak di bagian atau gambar ini. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD adalah sebagai berikut. 1 atau A. DPD mengajukan usulan rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Kemudian bagian B. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. C. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Dalam hal ini Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Bagian D. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Di samping undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
yang disingkat atau dengan kata lain Perpu, adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting atau memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan pemerintah. Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau Perda kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tugas kamu hari ini adalah mengerjakan aktivitas 3.2 di halaman 62 dan aktivitas 3.3 di halaman 65 di buku latihan kamu. Dan kamu kumpulkan ke guru kamu. Terima kasih untuk hari ini. Bapak harap kamu tetap semangat belajar dan tetap disiplin walaupun kita belajar di rumah. Sampai jumpa minggu depan.